Baik, saya akan menjelaskan hasil dari jawaban tugas 3 nomor 2 tentang mm, algoritma binary search. Nah, algoritma binary search ini digunakan untuk mencari elemen dalam array yang sudah terurut dengan cara membagi dua bagian dari array-array tersebut secara berulang-ulang sampai ditemukan nilai yang diinginkan. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Kita akan mencoba menjalankan codingan dari binary search. Nah, di sini saya diminta untuk menginput key-nya. Misalkan saya akan mencari nilai 3 dari data array tersebut. Nah, di sini ditemukan bahwa nomor 3 itu ditemukan di indeks 1. Nah, kita bisa lihat di parameter di data array ini bahwa nomor 3 itu berada di indeks 1. Kita coba hitung ya. 1, 0, indeks dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, sudah betul bahwa uh, nilai 3 itu ditemukan di indeks pertama atau indeks ke-1. Nah, bagaimana proses ini terjadi? Itu di sini kita menggunakan metode bin search yang kita buat. Metode bin search ini menerima parameter integer array number dan juga integer key. Key ini diambil dari konsol yang diketikkan oleh user. Jadi kita menerima input dari user, kita taruh di variable key. Lalu berikutnya di dalam metode key ini kita akan deklarasikan variable low. Variable ini maksudnya adalah variable yang paling kecil dari array numbers ini. Jadi kita deklarasikan nilainya 0. Kemudian ini ada variable integer height. Ini merupakan variable yang paling tinggi atau panjang dari dari array numbers ini kita kurang jadi 1. Nah, kemudian kita akan eksekusi perulangan while. Jadi ketika nilai low ini lebih kecil atau sama dengan nilai high, maka kita akan mencari nilai tengah. Nah, di sini kita deklarasikan variable mid untuk mencari nilai tengahnya. Jadi, nilai low, nilai nolnya ditambah nilai paling tinggi dibagi 2, ini merupakan menjadi nilai tengah atau min dari array numbers ini. Nah, kita masukkan hasil dari mid ini ke dalam variable baru bernama mid numbers. Kemudian, nah di sini jika key atau jika yang user input atau user ketikkan sama dengan mid number, maka kita akan mengembalikan nilai dari mid ini. Begitu berarti kan sudah kita temukan. Nah, jadi misalkan tadi di sini kita mengetikkan key-nya adalah 5. Dalam kasus ini saya misalkan nilai tengahnya kita buat di sini 5 ya, nilai tengahnya adalah 5. Nah, kemudian user mengetikkan nilai 5, maka program akan berjalan sampai di sini aja. Jadi karena udah ketemu nilai 5-nya berarti sudah sesuai. Nah, jika tidak, maka kita akan menjalankan program berikutnya lagi. Jika key atau nilai yang user input lebih kecil dari mid number, jadi mid numbernya tadi adalah 5, maka kita akan memasukkan nilai height-nya ini menjadi mid number dikurang 1. Nah, kemudian kita compare lagi apakah nilainya sama dengan nilai mid-nya sama dengan nilai yang user input atau ketikan. Nah, jika bukan, maka akan terus diulang-ulang kembali kode-kode ini. Nah, jadi misalkan di sini kita buat contohnya, sudah dibuat. Nah, jadi di sini kita ambil kasus yang tadi, kan kita mengetikkan angka 3 begitu ya, nilai dari ketiga. Nah, jadi di sini kan kita bagi menjadi 2.
Nah, nilai tengahnya itu adalah 5. Nah, kemudian dari nilai, karena nilai yang dicari itu adalah lebih kecil dari 5, maka kita akan mengeksekusi array yang ada di sebelah kiri aja. Karena tidak mungkin kan nilai 3 itu ada lebih dari nilai 5 ke atas. Nah, berarti kan kita cari nilai tengah dari nilai 1, 3, dan 5 ini, didapatlah nilai 3. Maka kita kembalikan nilai 3 ini ke ini. Nah, bila nilainya yang kita cari adalah di atas dari di atas dari 5, misalkan di sini 6, maka kita akan menjalankan uh, fungsi else ini. Maka jadi nilai low yang tadinya 0 itu akan kita buat menjadi nilai tengah ditambah 1, yaitu 6. Begitu. Apabila tidak ada ditemukan dari keseluruhan itu, maka kita akan mengembalikan return -1, yang berarti data itu gini kita akan buat menjadi nilai bahwa data itu tidak ada gitu. Nah, di sini kita masuk ke method main. Di sini kita sudah buat variabel data yang berisikan 1, 3, 5, 6, dan 8. Kemudian di baris ini merupakan scanner, merupakan package atau paket yang dimiliki oleh Java, digunakan untuk menerima input dari user. Nah, di sini kita tuliskan perintah input key, kemudian kita buat variable key ini untuk menampung data yang user ketikkan, kita masukkan ke dalam variable key. Kemudian kita buat juga variable index ini untuk menampung hasil dari metode bin search ini. Jadi di bin search ini kita masukkan data yang ini, data arraynya, dan key-nya kita ambil dari key yang diinput oleh user. Nah, di sini ada pengkondisian jika indeks ini variabel indeks ini tidak atau sama dengan -1 atau tidak menghasilkan -1, maka kita akan mengembalikan nilai yang didapat, yaitu di sini ada perintah mencetak ke konsol, di mana kita akan mencetak key-nya dan juga indeksnya. Tapi jika ternyata yang keluar adalah -1, maka kita akan mengembalikan nilai bahwa data tersebut tidak ditemukan. Gitu.